Shalom, selamat sore. Maaf tadi ada sedikit gangguan bad signal. Jadi sinyal tahu-tahu hilang. Jadi tadi close sebentar. Sekarang ya semoga sinyalnya baik dan tidak ada gangguan sinyal kembali. Karena tadi tahu-tahu sinyal menghilang seperti itu. Selamat sore, semoga sehat, semoga bersukacita di sore ini. Happy weekend. Dan buat yang mau malam mingguan, selamat bermalam minggu. Semoga weekend ini sangat istimewa. Tadi sinyal sempat hilang, jadi saya close sebentar. Tadi sempat hilang sinyalnya. Nggak tahu, tiba-tiba sinyal hilang begitu aja tadi. Happy weekend. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Chandra Sipon Chandra, terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yesus, kalau ku cari kemenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku. Neng Dian 3R, terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Iqbal Pranata 638, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Silakan kalau ingin bertanya apa, silahkan. Tapi di sini saya ingin sebenarnya mengeluarkan statement untuk sore ini hanya untuk pengen mempermuliakan nama Tuhan, pengen nyanyi rohani aja sih. Ya, menghibur diri sendiri juga. Selain itu, kita kan juga mempermuliakan nama Tuhan dengan memuji-muji nama Tuhan, seperti itu kan. Bung Rudi terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Shalom juga Okta Susanti, shalom, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bung Rudi, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus juga berkati keluarga Bapak. Sukses selalu, semangat, selalu andalkan Tuhan. Terima kasih sudah bergabung. Spekta Doni, Yesus love you. Oh, jelas dong. Yesus always in my heart, never die, sampai mati. Karena saya benar-benar cinta sama Yesus dalam hidup saya. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Bung Rudi, amin, ya. Sukses selalu Bapak. Salam buat keluarga. Semoga weekend ini menyenangkan dan bersuka cita bersama keluarga. Terima kasih sudah bergabung. Agung Prima 168. Terima kasih. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Boleh sharing Tata? Oh boleh dong. Selamat bergabung Okta Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Muhaimin Sultan Sal, bagus lah. Aduh, terima kasih, suaranya lebih bagus penyanyi aslinya, tapi terima kasih sudah dipuji. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung. Silakan kalau Kak Okta Susanti mau sharing, nggak apa-apa, selagi saya bisa ya. Kita saling sharing firman lah, saling mendukung dalam doa kan, seperti itu kan. Selamat bergabung. Aca Kadu 20 sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, happy weekend. Ini di Bali sudah jam 6, hampir petang sih di Bali ya. Di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku. Nah, lanjut nyanyinya ada Kakak Adem rasanya. Terima kasih. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
orang Bali ya, salam kenal saya. Bukan, saya asli dari Garut, Jawa Barat, tapi saya sudah 22 tahun di Bali. Salam juga dari Asgar, asli Garut, anak rantau di Bali. Selamat buat kakak Muhaimin Sultan Sal di Aceh. Selamat malam, happy weekend. Saya aslinya Garut. Saya asli Garut asli. Tapi saya sudah 22 tahun saya di Denpasar merantau, pejuang rupiah, mencari nafkah. Seperti itu. Jadi banyak sih yang mengira saya orang Bali, tapi sebenarnya bukan. Saya asli Garut. Makanya kan dipanggil Teteh. Seperti itu kan. Saya sudah lama sekali ada di tanah rantau. Kurang lebih 20. Ini tahun 2021 sudah 23 tahun. Jadi dari lulus dulu itu saya sudah merantau. Umur saya juga sudah tua kan. Tapi banyak sih yang bilang saya apa asli Bali, tidak seperti itu. Kakak soalnya mirip orang Bali dah. Selalu semangat ya kakak, terima kasih. Oh, semangat selalu, apalagi ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Tuhan Yesus penyemangat saya, Tuhan Yesus pembela hidup saya, Tuhan Yesus yang selalu mengobati rasa sakit hati saya, sedih saya. Saya sangat suka cita sekali sama Tuhan Yesus. Soalnya mirip orang Bali. Ya kan sudah lama, sudah hampir 23 tahun hidup di Bali. Tapi masih bisa kalau ada yang mengajak ngobrol Sunda, ya masih bisa lah. Secara kan saya memang asli Asgar, asli orang Garut. Jadi benar-benar orang desa gitu. Jojo, amin, iya terima kasih. Octavian, Okto, Duyandra sudah bergabung, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Banyak sih yang bilang apa kakak orang Bali asli apa bagaimana gitu. Sekali lagi tidak, saya asli Garut. Saya pamit dulu ya kakak. Oh ya, silahkan, terima kasih sudah bergabung. Silahkan kalau mau aktivitas yang lanjut aktivitas. Bapak Muhaimin Sultan Sal, happy weekend, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu buat Kak Tata, diberkati selalu. Hai Tata. Halo, ya. Sore. Sore. Stay di mana? Ya? Ini di kota mana? Saya Daerah mana? Di mana? Denpasar. Denpasar. Wow, Bali ya. Iya. Pantes Tata boleh cantik. kasih satu firman penguat buat Okta agar tetap kuat menjadi pengikut Yesus. Oke, nanti saya terakhir biasanya ya Kak Okta, terakhir biasanya setelah saya live biasanya saya ada doa penguat, ada doa bersama ya Kak Okta ya. Halo Kakak, ada di mana ini? Aku. Ya, sebentar aku pakai headset dulu bentar. Iya, kurang dengar ya, kurang jelas suaranya. Sore, selamat bergabung. Kak Tata kurang jelas suaranya. Ini sudah jelas? Puji Tuhan. Ya. Halo Kak Tata. Ya, halo, gimana kabarnya Kakak? Ya, sehat Kakak. Puji Tuhan. Ini saya di Medan nih, di Medan. Oh, Medan, Horas berarti ya? Ya, jadi kalau Bali bahasa apanya apa? Bahasa kalau di Bali itu kan untuk salamnya gitu maksudnya. Iya, salam. Kalau kami kan Horas. Di sana apa? Kalau di Bali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh. Iya. Gitu. Iya ya. Lagi Itu apa tadi Kakak ini? nggak ada, ini lagi apa ya? Menikmati liburan.
Wis. Sisa liburan di samping rumah. Oh iya, nggak apa-apa. Sebentar, Okta Susanti, baik Tata, terima kasih. Iya, nanti saya itu ya, saya chat, saya kasih doa penguat, saling mendukung di dalam doa. Terima kasih Kak Okta Susanti sudah bergabung. Terima kasih. Iya, kalau di Oh. Bali Om Swastiastu. Oh, kakaknya kayak apa gitu ya? Pelayan doa. Bukan, aduh kakak, Pelayan. saya Enggak. itu kan saya masih jiwa baru sebenarnya. Saya dari notabene kan dulunya Muslim, dari agama seberang Oh. kan. Puji Makanya Tuhan, saya puji kan Tuhan, baik. ada beberapa channel kesaksian di YouTube saya. Ada kalau nggak salah ada 5 kesaksian di YouTube di situ. Oh. Jadi dari agama seberang kenapa sampai saya sekarang mengikut Yesus semua di situ dikupas tuntas. Boleh nggak nanti Kak Tata saya minta itu apa namanya ya? Di nama YouTube-nya aku mau nengok kesaksiannya. Ya kalau YouTube-nya saya kesaksian diajak sama Bapak Pendeta Yusuf Manugulu, channel Yusuf. beliau. Oh. Terus gereja YouTube channel, terus GNAS California channel. Banyak lah nanti itu di situ. Puji Tuhan lah. Amin, amin, amin. Iya. Jadi semua sudah saya kupas tuntas di situ. Karena banyak sekali yang menanyakan ke saya, kenapa pindah keyakinan, kenapa sampai meninggalkan agama. Jadi semua sudah saya kupas tuntas di situ. Seperti itu. Berarti lebih baik aku melihatnya dari channel YouTube itu aja ya? Iya. Atau langsung tanya ke orangnya? Ya mau tanya nggak apa-apa sih. Oke. Dea Angel 08, Tuhan Yesus memberkati kakak. Tuhan Yesus memberkati juga Kak Dea. Amin, Terima kasih amin. sudah bergabung Kak Dea. Happy weekend, selamat sore. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Nggak apa-apa, mau tanya-tanya aja mumpung ada orangnya nih. Iya kan, lebih enak, lebih konkret kan sama orangnya. Nah, sudah. Iya nggak apa-apa kakak. Jadi gini, alasan pertama kakak Tata, apa yang membuat kakak tertarik atau mau masuk ke Kristen? Jadi pengikut Yesus. Iya, pengikut Yesus. Oh itu kejadiannya sebenarnya sudah lama sekali, 5 tahun yang lalu. Oh. Karena memang ada satu hal pribadi saya yang mana saya pribadi bertemu langsung bersama Tuhan Yesus. Di saat saya mengalami kecelakaan dan saya koma di situ. Saya koma loh Kak, 2 minggu loh Kak. Jadi waktu itu hidup saya 50-50. Hidup saya antara hidup dan mati itu. Koma selama 2 minggu. 2 minggu. Ya di situ benar-benar nyata sekali Tuhan itu hadir di dalam hidup Jadi, saya. apalah yang kakak lihat sewaktu kakak bertemu Tuhan Yesus? Sewaktu itu kan saya kan apa ya? Sudah benar-benar kalau ya sebenarnya apa yang di dalam mimpi kalau bagi saya pribadi sebagai pengikut Yesus kalau kita mimpi apa itu anggap aja itu kan iblis lah yang masuk ke dalam otak kita lah. Nggak ada. Iya. Ya istilahnya. Tapi kan jelas banget di situ dulu saya seperti kayak adalah kakek ke saya sudah kayak mengajak saya pergi kalau mitosnya di nggak tahu ya ini saya juga orang kampung juga kalau mitosnya dalam arti kalau kita sudah diajak orang mati pasti kita akan diajak mati juga kan seperti itu di Ya, dalam itu mitos. ya itu tidak tapi jelas banget di dalam koma saya itu jelas banget tapi di situ nah disinilah Tuhan itu menarik tangan saya ya kamu belum waktunya pulang seperti itu waktu itu udah jelas sekali saya pulang saya suster dokter bahkan keluarga saya itu pun dulu dokter pun sudah meminta dukungan doa hanya mukjizat Tuhan yang bisa menyelamatkan saya seperti itu dulu di waktu saya kan patah tulang kaki patah tulang tangan juga semua
bisa dibilang harapan tuh tipis 10 sekali. 10% begitulah ya. Iya, sebentar Kak. Juan Felix Simanjuta. Shalom Kakak, luar biasa Tuhan Yesus itu ya diturun ke bumi mengambil rupa manusia. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Puji Tuhan, Kakak. Selamat haleluya. bergabung Kakak. Puji Tuhan, luar biasa sekali mujizat Tuhan. Terima kasih Kak Dea. Nah, jadi jelas sekali Kakak di situ. Saya juga apa ya? Di ini nggak begitu apa ya, bisa dibilang nggak begitu klik dengan agama dulu saya Ber- juga nggak tahu kenapa seperti itu. Berarti gini ya Kak ya. Itu kan ada lagu ya. Lagu Iya. yang lagunya begini. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika Ya. ku berdoa, mujizat itu Mujizat itu nyata. ada. Iya, Ya, betul sekali. Tapi waktu berani. setelah saya dalam koma itu saya tersadar setelah dari 2 minggu, saya nggak langsung dalam arti, oh saya harus ikut Yesus, tidak. Justru Oh, kegelisahan itu selama 4 tahun itu Kakak, dari 2016 sampai 2019 saya gelisah terus. Apa yang ditemukan di dalam kemarin waktu dulu saya koma, jadi gelisah, nggak tenang iya, seperti itu. iya. Jadi banyak sih orang yang menganggap saya, oh gampang sekali ya kamu langsung pindah keyakinan. Oh tidak, tidak sekali. 4 tahun itu cara orang bilang, 4 tahun lah kakak merasakan kegelisahan itu ya. oh penderitaan, air mata, bahkan kayak orang stres. Saya waktu 4 tahun itu jadi menghantui terus kan, sampai puji Tuhan akhirnya saya benar-benar mengenal Tuhan itu, mengenal Tuhan Yesus di tahun 2020 pas COVID, pandemi awal-awal panas-panasnya. Bulan 3 atau bulan 2 itu ya. Februari saya sudah mulai kenal sama Ibu Pendeta Yuni, dibimbing pelan-pelan itu Kakak. Saya akhirnya puji Tuhan, saya menerima Yesus, saya dibaptis di tahun 2021 seperti itu. Oh, banyak sekali yang ngejat saya, bully saya. Aduh, 4 tahun itu bukan waktu yang Ah, singkat untuk benar-benar memantapkan hati kita untuk jadi pengikut Yesus. Sampai bahkan saya mengeluarkan statement, sampai detik ini pun keluarga saya juga tidak menerima saya. nah, jadi begini tuh kak. Di Alkitab itu udah ada tertulis. Ya, Berbahagialah orang orang. yang terhina dan tercaci maki karena aku. Sudah ada Iya, tertulis. Nah, iya betul. jadi ya berbahagialah karena upahnya besar di surga. Amin, haleluya. Banyak Kak, aduh hujatan banyak sekali ke saya. Ada yang bilang apa karena supermi satu, karena supermi, apa karena harta. Saya makanya mengeluarkan PT saya cuma tersenyum. Saya tersenyum aja. Saya cuma ya puji Tuhan ya. Jadi kalau memang orang tuh belum pernah mengalami, dia pasti ngejatnya yang Dia tidak akan enggak-enggak. percaya. Iya, Nah, pasti dia tidak jadi percaya. jadi bagi saya gini, saya percuma lah debat sama mereka yang dimana mereka sendiri belum percaya, mereka sendiri Belum belum pernah menjalani mungkin mengalami. ya. Nah Iya. itu dah. Tapi tidak menutup kemungkinan, bisa jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia sudah Amin. menerima lawatan Tuhan, sudah benar-benar di zaman Tuhan, nah baru dia bungkam pasti. Itu pun Tidak ada yang dulu. Nah, keluarga saya pun juga sebenarnya dari dulu sudah selalu mengeluarkan warning, jangan sekali-sekali kamu kenal sama orang Kristen, jangan sekali-sekali. Oh, Ih, keluarga saya radikal keras loh Kak, garis keras muslimnya. oh iya. Bersentuhan, bersalaman, se, apa, Bersalaman aja tidak bisa ya sama yang beda agama. bersalaman bukan sesama Halo kak. jenis saja nggak boleh. Oh,
Ya, puji Tuhan, saya termasuk salah satu umat yang bersyukur sekali karena Tuhan telah memilih saya, Kak Juan Felix Simanjuta. Terima kasih sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Berarti banyak yang terpanggil tapi tidak semua yang terpilih. Inilah kakak, Iya, iya ya betul kan? sekali. Betul Nah, sekali. banyak yang terpanggil tapi tidak semua yang Iya, terpilih. betul sekali. Nah, Saya termasuk salah satu orang yang sangat beruntung sekali. Saya sangat bersukacita sekali. Karena apa ya? Gini Kak, saya bicara tentang diri pribadi saya sendiri. Saya tidak membicarakan orang lain di luar sana, tidak. Saya sendiri yang saya rasakan. Saya juga kadang-kadang seperti mimpi, dalam arti kayak percaya nggak percaya, impossible banget gitu. Kok saya bisa seperti ini ya? Dalam artian, saya dulu tuh hancur Kak hidup saya. Dalam hancur itu, ya namanya juga udah kerja dulu, terus setiap hari pegang uang. Waduh, mau beli apa aja bisa lah. Namanya sudah orang bekerja itu kan. Jadi ya begitulah kehidupan hancur, pasti kakak tahu dong. Nggak usah saya ya kak. jabarin kan. Cara orang bilang aja saya emosionalnya tinggi sekali. Jadi kalau ada yang nyinggung saya, kalau nggak baku hantam, nggak berantem, nggak puas saya. Nah, tapi puji Tuhannya, kok setelah saya benar-benar menerima Yesus, loh, saya kadang-kadang kayak mimpi loh kak. Kok ini bukan aku dah kayaknya. Jadi mau dihujat, mau dihina, mau dimaki, kok saya nggak merasa sakit hati ya? Saya seperti itu. Nah, Ah, benar-benar luar biasa. Saya kadang benar-benar loh kak, kalau saya pas diam gitu, saya kadang nge-flashback nih video-video saya yang terdahulu. Aduh, terus saya bandingin sama diri saya. Kok beda jauh ya gitu. Aduh, benar-benar luar biasa, benar-benar lawatan Tuhan Yesus terhadap hidup saya seperti itu. karena gini, udah ditanam kasih di dalam hati. Iya, Nah, itu dah. Saya itu kadang-kadang, saya cuma begini, Tuhan mampukan saya. Jadi saya benar-benar apa ya, sudah meninggalkan keluarga saya sudah tidak dianggap. Saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, di sini saya benar-benar ingin menunjukkan buahnya, gitu loh. Biar tidak sia-siakan, minimal saya harus menunjukkan untuk keluarga saya dulu. Jadi tetapi kan dia lihat. biarpun kakaknya tidak tidak dianggap lagi di keluarga, Ya, setidaknya kan kakak tidak merasa kesepian. ya jelas tidak. Karena bagi saya di Hmm, sini luar biasa. Saya suka cita, Kak. Anehnya di sini, di amin. saat saya apa ya, saya benar-benar tidak mempunyai apapun, tapi saya merasakan sukacita damai di hati saya. Yang bisa Dulu saya damai punya ya. apapun, mau beli apapun detik itu juga bisa, tapi kenapa hati saya nggak pernah damai? Panas terus isinya gitu loh di hati Ya, saya. itulah itulah yang dibilang kak. Kasih itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Itu dah. Jadi saya Amin. ada juga yang bilang, Kak setelah sekarang jadi Kristen, apa yang kakak dapat? Apa harta? Apa kakak? Oh, itu itu statement yang salah itu. Iya, enggak. Karena ada firman Tuhan membilang, janganlah engkau kumpulkan hartamu di bumi. Karena Iya, hartamu di bumi itu bisa diambil orang, dirampok. Nah, tapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Itu. iya. Iya, Nah, kakak, makanya saya cuma bisa jawab, oh saya memang tidak punya apa-apa saat ini, tapi saya sekarang mendapatkan sukacita damai luar biasa dalam hidup saya. puji Memang Tuhan, puji banyak Tuhan. yang ngejat saya, membuli saya luar biasa, tapi aduh ya biarkanlah. Saya cuma tersenyum Nah, aja. Ini Kak Juan Felix itu Simanjuta. Sebentar, Markus pasal 13 ayat berapa ini? Kamu akan ditolak, dibenci karena nama, untuk barang siapa yang bertahan karena namaku dia selamat. Haleluya, puji Tuhan.
Terima Amin. kasih Prita Sonak untuk sudah mengirim terima kasih Mana Simbolon sudah bergabung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi itu banyak Kak, masih juga banyak yang dalam arti ya saya dulu juga sebenarnya ya Kak, sebenarnya saya pribadi sendiri dulu ini pribadi saya sendiri loh. Saya memang dulu di agama seberang tapi saya tidak paham dengan agama saya kan. Tidak pernah. Hmm. Nah, terus saya pun sebenarnya dulu juga tidak seret juga, maaf, dengan agama Ya, ini itu ya. pribadi kakak. Ya, itu pribadi Ya, kakak. tapi benar-benar setelah saya merasakan Tuhan gitu, gitu. Benar-benar saya sekarang sudah dilawat, sudah dijamah, sudah merasakan luar biasanya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ya memang sekarang saya baru bisa mengatakan tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya sekarang. Itulah, itu sudah pilihan hati kakak kan. Iya, betul Nah, sekali. Ya, semoga saya tetap dikuatkan iman saya selalu jadi tumbuh dewasa rohani untuk amin, kedepannya, amin, amin. bisa jadi berkat buat setiap orang, semua orang, buat saya pribadi khususnya juga. Amin. Amin, kakak. Semoga kakak tetap dilindungi Tuhan Yesus di Amin. jalannya. Haleluya, Tuhan Yesus. Amin, Amin, amin. kakak. Bagus, bagus kak. Ya, saling Terus mendukung di dalam doa. ini aku Ya, mau nanya satu ya. ah, ya. Status kakak ini gimana ini sekarang? Ibu rumah, maksudnya udah menikah, udah punya suami atau? Sudah. Suami saya orang NTT, orang Kupang. Oh, setelah agama di Kristen ya kak? Iya, justru malah saya bertemu dengan suami saya ini yang dimana saya sudah mengenal Yesus. Nah, disinilah Amin. juga terkadang suami ya kasihan juga sih, dia jadi mati-matian juga dijudge dari keluarga saya yang mengatakan hanya karena laki-laki kamu pindah keyakinan. Tidak, justru saya mengenal Yesus tahun 2020. Hmm. Kegelisahan saya dari tahun 2014 sampai 2019, saya bertemu suami itu, saya mulai kenal sama pendeta Yuni dibimbing Februari 2020. Saya bertemu dengan dengan suami saya ini di bulan Oktober 2020. Itu Oh, berkali-kali saya jelasin terus itu, tapi tapi saya biarin aja sudah, hanya Tuhan yang tahu. Saya gitu ya aja. benar, betul kak, betul. Ya memang sih banyak yang berita-berita miring hanya karena sampai ada juga yuk loh Kak yang mengatakan masih mending kamu ikut laki yang dia punya harta, punya ini, punya ini. Ini kamu punya suami nggak punya apa-apa, kok kamu beratin agamanya? Aduh ya biarin sudah. Saya saya buat apa? Saya buat debat saya seperti itu. Ya nggak perlu, itu Iya tidak betul. perlu lagi. Yang penting kakak tetap kokoh di Amin. keyakinan kakak. Amin amin. Ya, Boleh tahu Kak lagu rohani favorit dan ayat yang menguatkan Kakak? Lagu favorit saya itu tadi, hanya Yesus yang tadi saya nyanyikan itu. hmm. Hanya Yesus jawaban hidupku kakak. Itu lagu yang benar-benar itu favorit saya. Jadi saya punya masalah, punya apa, saya pasti puji-pujian lagu itu dulu sebelum saya berdoa. Amin. Gitu. Ya Oke sampai deh detik ini kak. sih banyak sekali yang masih ngejat, tapi saya tidak apa-apa. Ya, nggak usah dihiraukan ya. Tuh tidak kakak. Tidak. Kan namanya juga Ah, memikul salib itu harus iya, itu siap. berat. Berat. Kan Berat tadi sekali. kan tadi udah aku bilang, Iya, berbahagialah orang yang terhina, dicaci dan dimaki karena namaku. betul. Nah, tuh Iya, betul sekali. karena tidak tidak segampang yang kita pikirkan. Jalan menuju Iya, surga itu bukan segampang yang kita pikirkan, cuma berbuat baik, bukan. iya betul. Banyak rintangan.
Betul sekali. Oh, terlalu banyak Nah, rintangan, Kakak. Aduh, terkadang saya itu juga kita kadang-kadang Tuhan itu mampukan saya. kita selalu dicobain, selalu dicobain, selalu dicobain. Iya, betul betul Kakak. Iya, betul sekali itu. Sedangkan Tuhan Yesus saja dicobain oleh iblis. Betul. Nah, kan dibilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Iya, Itu kan dibilang. Jadi apalagi kita yang hanya manusia, manusia biasa. betul sekali. Nah, Tapi saya itu. cuma satu percaya sekali karena saya tuh saya selalu menguatkan saya. Kita tuh diselamatkan oleh iman, ya oleh iman. Iya, Nah, jadi saya di sini yang selalu menguatkan saya. Terus, jadi saya benar-benar belajar sih lagi masih belajar, belajar dan belajar untuk bertumbuh iman saya, Kakak. Saya tidak ingin menjadi apa ya, orang bebal lah am- gitu. amin. Nah, saya berharap kakak Tata, setiap apa yang kakak rasakan, andalkanlah Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pasti itu, Kakak, pasti. Haleluya, amin. Puji Ya, Kakak. Tuhan. Terima kasih sekali atas Oke deh, Kak. masukannya, atas supportnya, dukungan doanya, Amin. Kakak. Amin, Kak. Amin. Salam kenal deh sama kakak ya. Iya, sama-sama, Kakak. Salam kenal juga dari Oke, anak Garut, Mojang Priangan. Terima kasih, Kakak, sudah mau bergabung. oke. Ya, kasih. Ini tandanya kita udah kenal. Boleh dong di-follow akun aku. Oke, apa sih namanya? Itu kan ada itu Hendra Purba 10. Oh, itu Hendra Purba 10. Oke, siap. Nanti saya follow. Oke, Oke, di-follow terima ya, kasih, Kak. Kakak. Terima kasih, Kak. Salam Ya, terima sehat. kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Om Swastiastu di Bali. Makasih. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Amin. Ya, juga Kak, dia hanya jauh doa. Hmm. Tapi itu lagu itu benar-benar lagu rohani itu yang selalu menguatkan saya karena bagi saya memang tidak ada Tuhan di saat kita lagi membutuhkan apa-apa, kita sedih, kita menghibur, memang hanya itu penguat saya. Tidak ada orang lain, tidak ada siapapun kecuali Tuhan Yesus yang menguatkan hati saya, benar-benar yang menghibur hati saya. Shalom Bapak Witasona, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend juga. Semoga sukacita untuk hari ini buat keluarga Bapak Witasona. Ahmad Widi 52 terima kasih sudah bergabung. Tadi sedikit sama Kakak Endra dari mana tadi saya lupa ya. Sedikit obrol-obrolan sedikit lah sama beliau tentang bagaimana saya dari agama seberang menjadi pengikut Yesus gitu. Tapi lebih detail, lebih jelasnya ada di beberapa channel YouTube. Saya sudah beberapa kali kesaksian di situ, malah kupas tuntas semua dari A sampai Z di situ. Bagaimana perjalanan saya memikul salib, perjalanan saya mengenal Yesus sampai menerima Yesus, di situ ada semuanya di situ. Apa kabar sis? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa, baik sekali. Bagaimana kabar Bapak juga di sana? Semoga baik Bapak. Semoga diberkati semuanya, semua kesaksian Kakak aku sudah nonton loh. Terima kasih Kakak. Kakak Juan Beli Simanjuta, terima kasih sekali. Ya itulah kesaksian saya. Jadi itu pun waktu saya mengeluarkan kesaksian juga masih banyak tuh yang mengejat saya, yang katanya settingan, hoax atau apa, tapi saya tidak apa-apa. Bagi saya, seseorang mengeluarkan kesaksian itu kalau benar-benar dia tidak mengalami pribadi sendiri, pribadi bertemu Tuhan, itu dia juga tidak akan mungkin berani berkesaksian, apalagi sama apa
benar-benar membawa nama Tuhan gitu kan. Jadi bagi mereka yang di luar sana, yang di agama seberang sana mengatakan hoax, settingan, kamu dibayar berapa, ya silahkan Anda mengejat seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas judgean semua ngejat saya ucapkan terima kasih. Tidak apa-apa kalian mengejat saya, biarkan saja. Shalom dari Shalom juga Yesus. Oh, Yesus siapa ini? Kok Yesus siapa ini? Sebentar. Yesus Abram apa ya? Yesus Abram. Oh iya, Shalom juga. Tuhan Yesus memberkati, dahsyat luar biasa kita Sista Pitasona. Oh, terima kasih luar biasa. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu, selamat malam dari Bapak Gewagi. Shalom Bapak, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu udah tadi kayak kemarin saya habis live menjawab beberapa pertanyaan lah yang dari yang sudah masuk ke DM saya. Itu setelah live aja masuk lagi DM ke saya, katanya pencitraan, katanya Tuhan jadikan tameng. Sekali lagi saya tidak masalah. Loh, saya nggak mau menjawab, bukannya apa. Sebentar, shalom teteh, selamat malam. Shalom, selamat sudah bergabung Bapak John Ereknam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati juga. Juan Felix, Kak, terima kasih Kak, untuk tetap bertumbuh ya, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga buat kakak. Jadi banyak yang bilang, Kak, gitu, nggak saya jawab satu pun. Lah ngapain saya harus menjawab satu-satu pertanyaan yang mengatakan sekarang enak ya cuma mengeluarkan statement apa di YouTube apa dapat uang. Aduh. Kalau saya seperti itu, tapi saya aminin aja, amin, puji Tuhan. Karena suatu ucapan bagi saya itu doa gitu. Jadi saya percaya sekali akan kebesaran Tuhan, akan mukjizat Tuhan. Jadi orang mengatakan saya seperti itu, saya aminin aja. Siapa tahu memang betul-betul terkabul kan. Terima kasih atas statementnya keluar seperti itu. Tapi begini ya, saya kesaksian hidup saya semata-mata hanya ingin mempermuliakan nama Tuhan. Saya tidak ingin menyakiti hati sucinya Tuhan sedikit pun. Jadi kalau ada yang bilang pencitraan, Tuhan dibuat tameng untuk mencari uang atau apa, ya saya aminin aja, sudah amin aja gitu. Tapi jangan beranggapan seperti itu kan. Kita mempermuliakan nama Tuhan itu, aduh, belum sebanding Tuhan yang sudah berikan segalanya buat kita. Contohnya kita diberi nafas sama Tuhan. Coba kalau disuruh bayar nafas yang diberikan Tuhan, berapa yang harus kita bayar? Sanggup kita membayar? Nah, jadi sedikit pun anggapan seperti itu tolonglah saya patahkan di sini. Saya kesaksian, saya itu kesaksian di sana, kesaksian di sini, di channel ini, sampai ada kesaksian kadang saya diundang kemana gitu. Semata-mata saya hanya ingin mempermuliakan nama Tuhan. Karena saya sekarang begini, Tuhan memberi kita itu luar biasa nikmatnya, berkat yang luar biasa. Ya tadi saya bilang, nafas. Itu salah satu berkat Tuhan yang sangat luar biasa, harus kita syukuri. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan, contohnya saya dari usia 0 bulan sampai sekarang saya 42 tahun. Terus saya disuruh sama Tuhan membayar, apa saya sanggup? Nah, itu. Jadi sekali lagi, saya semata-mata hanya ingin mempermuliakan nama Tuhan, tidak ada selain itu. Karena bagi saya kesaksian itu memberitakan kebenaran
akan yang pernah saya alami di dalam peristiwa saya benar-benar bertemu sama Tuhan Yesus dan Tuhan yang menyelamatkan saya, itu yang harus saya beritakan kebenarannya. Jadi bukan untuk hal-hal yang menyimpang di lain itu. Ingat, iya Bapak, ingat, makanya Bapak, saya pengikut Yesus untuk saat ini. Saya yang satu yang pengen saya tekankan di sini, saya ingin memperlihatkan buahnya saya, buah dari saya sekarang jadi pengikut Yesus seperti itu kan, buah yang ada di dalam diri saya. Jadi saya benar-benar sekarang lagi berjuang untuk memperkuat iman saya. Salut sama kakak, sering lihat kakak di TikTok, meski sebentar kakak sempatkan memberitakan kabar baiknya. Terima kasih kakak. Kan memang harus kabar, memberitakan kebenaran firman Tuhan kan, kebenaran itu kan harus diberitakan. Jadi bukan hanya untuk kita baca saja, kita renungi saja, terus kita kita baca renungin terus gitu tanpa kita harus memperlihatkan buah. Kita harus melakukan apa yang ada di dalam firman itu kan. Nah itu memang harus memberitakan seperti itu kepada orang-orang, karena benar-benar harus diberitakan. Saya pernah opnam di rumah sakit 10 hari. Ketika dikasih bil pembayaran, saya harus bayar oksigen 5 juta. Oh maaf Bapak, ada sakit apa waktu itu Bapak? Kenapa kok sampai oksigen sampai bayar 5 juta? Ya, jadi saya ada di TikTok walaupun cuma 15 detik, cuma 30 detik. 5 cuma 15 detik, 30 detik itu saya mengeluarkan statement TikTok seperti itu. Itu saya sangat sukacita sekali. Jadi ada kepuasan tersendiri. Oh di ICU Bapak, Tuhan Yesus. Bapak kalau boleh tahu, maaf, Bapak waktu itu sakit apa sampai masuk ICU? Kalau dulu saya memang di ICU sampai hampir 2 minggu, itu karena saya ada mengalami sedikit musibah kecelakaan kan waktu itu, yang akhirnya membawa saya, yang akhirnya sekarang ini saya benar-benar menerima Yesus itu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Jadi saya kalau buat TikTok itu tidak asal gini loh, buat langsung upload, tidak. Saya itu ini dulu, dalam arti saya doa dulu seperti itu sebelum orang. Kadang-kadang saya kalau pas nulis apa gitu yang untuk saya keluarkan ke TikTok itu bukan asal. Kadang saya tahu lagi duduk baca Alkitab, atau lagi nonton TV, atau lagi dengarkan khotbah siapa gitu, karena khotbah yang saya suka tuh Bu Devi Basir juga, itu luar biasa buat motivasi hidup saya. Itu tahu-tahu nanti muncul apa saya tulis, jadi saya mengeluarkan itu tidak asal mengeluarkan, tapi selalu saya bawa dalam doa dulu. Panjang juga perjalanan. Hanya saya susah menceritakannya. Oh tidak apa-apa Bapak. Yang terpenting, tapi sekarang Bapak sudah sehat kan? Sudah sehat, Bapak sudah beraktivitas kembali seperti sedia kala, dan pasti dong Bapak perjalanan dari masuk ICU sampai mungkin Bapak sampai detik ini sudah sehat, itu karena campur tangan Tuhan kan. Seperti halnya saya, sampai saya diberi kesempatan hidup untuk kedua kali, itu memang campur tangan Tuhan Yesus buat saya sangat luar biasa di dalam hidup saya Bapak. Nah, jadi ada juga yang bertanya ke saya, Kak, itu yang TikTok yang terdahulu itu yang kakak kelihatan tato apa, tolong di take down atau apa. Memang saya tidak ingin men-take down itu, ada sih beberapa yang saya take down, tapi tidak ingin saya take down itu dikarenakan saya ada alasan. Jadi begini, kalau saya take down semua yang sekarang adanya, yang sekarang saya buat TikTok yang benar-benar TikTok yang rohani, nanti suatu hari nanti orang akan melihat melihat, ada juga yang mungkin orang dengar, atau mungkin ada yang tahu-tahu orang ada posting TikTok saya terdahulu. Nah,
kan jadi bumerang buat saya. Oh ternyata kok kemarin baru buat rohani gini, tahu-tahu ada video TikToknya seperti ini. Padahal itu video sudah saya take down. Nah itu kan bumerang buat hidup saya sendiri. Makanya tidak saya take down. Jadi buat perbandingan saya pribadi, buat flashback saya hidup saya pribadi. Dulu saya seperti ini ya, saya berbaju seperti ini, dulu saya kok seperti ini buatnya, kok saya vulgar banget seperti ini. Itu jadi buat perbandingan hidup saya, bukan untuk gaya-gaya dalam arti dulu kamu bis ini sekarang kamu jadi rohani gini, tidak. Ini sekali lagi buat pribadi saya, perbandingan hidup saya. Oh saya dulu seperti ini, puji Tuhan sekarang saya benar-benar bersama Tuhan Yesus, saya dirubah segalanya. Jadi saya yang dulu vulgar, terbuka, kelihatan semuanya, sekarang saya tertutup. Itu karena luar biasanya Tuhan Yesus merubah hidup saya. Jadi sekali lagi nggak akan saya take down untuk flashback, untuk perbandingan saya pribadi, begitu. Setia kakak jadi pengikut Kristus, rasanya gimana kakak? Boleh kepo kakak kan? Setia kakaknya Kristus, rasanya gimana kak? Oh jadi pengikut Kristus, jadi pengikut juga Tuhan Yesus sekarang rasanya luar biasa, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, hanya kata luar biasa, sukacita. Yang tadi saya bilang kan, saya belum, dulu saya bisa beli apapun, saya mau ini mau itu segampang membalikan telapak tangan lah, cara orang bilang, mau ini dapat, mau itu tinggal klik, ya, ini cara orang bilang seperti itu. Karena saya satu bekerja, kedua saya puji Tuhan, saya penghasilan saya ya puji Tuhan lah, luar biasa gitu kan. Tapi kan saya tidak mendapatkan sukacita. Tapi puji Tuhan sekarang setelah saya ikut Yesus, saya percaya akan Tuhan Yesus, di saat saya di titik paling terendah, di drop, saya tidak punya apa-apa, justru saya merasakan luar biasa sukacitanya. Dulu sukacita saya hanya di harta, tapi sekarang di saat saya seperti ini, justru sukacita yang tidak bisa dibeli dengan harta. Seperti itu kakak Juan Felix Manjuta. Terima kasih. Mau kepo silakan kalau mau kepo lagi. Itulah perjalanan rohani seseorang. Iya Bapak Pita Sonang, ya perjalanan, memang perjalanan saya dari mengenal Tuhan Yesus sampai menerima Tuhan Yesus juga tidak segampang membalikan telapak tangan seperti itu. Itu juga pernah saya buat VT kan, di video TikTok saya juga tidak ada. Sudah ada kan. Tidak semudah membalikan telapak tangan, penderitaan, air mata. Bahkan bisa dibilang saya stres. 4 tahun saya benar-benar merasakan hal itu, sampai saya luar biasa memikul salibnya. Sampai puji Tuhan sekarang saya tetap masih kedepannya juga tetap memikul salib, tapi yang saya rasakan sudah sukacita untuk memikul salib seperti itu kan. Jadi ya dari hari ke hari yang saya rasakan sukacita dan sukacita. Iya kak ya, damai sukacita. Iya kakak Juan Felix Manjuta, sukacita yang saya rasakan saat ini, yang dimana dulu sukacita saya, senang saya, damai saya kalau ada cuan, kalau ada uang. Kalau nggak ada cuan, nggak ada uang, tidak ada damai di hati. Dulu saya sukacitanya kalau ada ini happy, ini habis cari lagi nanti gimana, stres, ada ini happy lagi. Jadi sukacitanya tuh sebentar sukacita, sebentar stres, sebentar sukacita, itu terus kak. Nah jadi intinya dulu damai saya hanya karena ada cuan. Kalau nggak ada cuan saya tidak damai sukacita dulu. Itu yang rasakan. Jadi berbanding 180 derajat dengan yang sekarang ini. Saya ada nggak ada, saya sekarang merasakan sukacita sekali. Dulu saya tidak ada, bukannya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa ya, berikanlah, kalau dulu kan dapat rezeki berkat apa tidak, saya dulu langsung gas untuk mencari gimana caranya saya punya cuan seperti itu. Jadi dulu saya benar-benar waktu di agama seberang, saya jauh dari Tuhan saya seperti itu. Yes, menggantungkan sukacita pada materi. Iya Bapak, dulu saya benar-benar menggantungkan sukacita saya, damai saya dengan materi. Yang tadi saya udah bilang, dulu saya tidak ada cuan, saya tidak ada uang, hidup saya tidak damai sukacita. Ada uang, ada materi, hidup saya sukacita.
damai karena uangnya banyak kan seperti itu. Tapi kosong jiwa saya. Seperti itu. Jadi sama sekali hampa jiwa saya seperti itu kan. Tapi sekarang ya saya benar-benar sukacita karena di tahun 2021 ini saya benar-benar Tuhan menggenapi apa yang sudah hilang dalam hidup saya. Tuhan sudah benar-benar menepati janji Tuhan terhadap saya. Jadi sekali lagi sukacita saya luar biasa. Bahkan saya sekarang kalaupun saya sudah setahun ini Bapak sudah dirumahkan kan. Sebentar Bapak. Halo Indonesia, Budi. Siapa Bapak Budi? Budiwani ya. Halo Indonesia, halo juga halo Bapak. Halo Indonesia, memang Bapak ada di mana? Selamat malam Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya. Betul Bapak. Dulu gimana saya mau ditambahkan mencari kerajaan Allah kalau yang waktu dulu kan saya juga waktu di agama seberang saya tidak tahu saya harus bagaimana dengan agama saya harus bagaimana kalau saya istilahnya dulu itu nanti. Jadi tidak ada sedikit kepikiran saya harus berdoa model apa dulu sama sekali saya nggak kepikiran. Yang penting intinya dulu cuan, materi, harta seperti itu. Ya mungkin di tahun 2014 itu Bapak, 2014 ya, Tuhan benar-benar menegur saya yang sangat luar biasa sekali. Saya diberi kecelakaan hebat itu yang akhirnya di tahun 2016 sampai 2019 saya benar-benar mengenal kegelisahan saya selama 4 tahun berturut-turut itu, yang akhirnya di tahun 2020 itu yang tadi saya tadi waktu sama Kak Indra, di tahun 2020 itu saya akhirnya berkenalan dengan Bu Pendeta. Saya mulai mengenal Yesus, terus dibimbing sama beliau, dan akhirnya puji Tuhan sampai 2021 ini saya akhirnya sudah dibaptis dan benar-benar menerima Yesus dan jadi pengikut Yesus. Sekarang ini Bapak ya, saya kan kos nih, hidup di kos kan, saya sudah tahu nggak kerja kan, yang kerjanya suami yang dimana hanya ya puji gaji hanya untuk bayar kos, untuk makan paling cuma nanti sampai berapa minggu ke depan sudah nggak ada. Tapi puji Tuhan Bapak, berkat itu nggak tahu, Tuhan itu sudah menyediakan. Saya dimampukan bersama keluarga saya di dalam kondisi seperti ini loh, pandemi. Kerjanya sendiri suami saya tidak kerja. Nah itu, tapi sukacita sekali, sukacitanya saya lagi sedih, saya lagi inilah bilang galau lah bad mood, saya hanya menyanyi Bapak, puji-pujian, saya nyanyi, saya nangis sendiri gitu. Dan saya anehnya tidak ada rasa sedikit pun seperti dulu, aduh gimana nih gue nggak ada duit nih gitu, gue harus gimana, jadi orang kelimpungan gitu deh. Tapi sekarang tidak Bapak. Nah itulah yang benar-benar membedakan saya dulu sama yang sekarang, seperti itu. Terima kasih deh. Kita terlalu fokus pada yang fana. Paling 78 tahun yang fokus pada tekalan waktunya lama. Iya Bapak, betul. Terima kasih Kak Suhandri 01 sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Kak Juan Ferry Simanjutak, haleluya, amin, amin ya. Nah jadi gini loh, saya dulu yang di kesaksian saya di YouTube, puji Tuhan ada beberapa channel saya sudah kesaksian di YouTube yang saya di situ benar-benar saya ditegur sama Tuhan yang luar biasanya. Tuhan menegur saya langsung itu tuh ya di tahun 2014 itu saya benar-benar diberi musibah yang luar biasa, dahsyatnya musibah yang dimana waktu itu dokter aja minta dukungan doa. Jadi saya udah 50-50 kan hidup saya, antara hidup dan mati seperti itu kan. Tapi puji Tuhan, yaitu luar biasa Tuhan Yesus memberikan kesempatan saya hidup untuk 2 kali, yang dimana di saat saya mengalami koma itu
Tuhan yang Tuhan yang dulu bukan Tuhan saya, seperti itu. Nah, disitulah. Jadi dulu selama 4 tahun saya gelisah. Saya beragama ini, tapi kenapa yang hadir di dalam koma saya waktu itu, yang menyelamatkan jiwa saya, yang menyelamatkan saya kok Tuhan lain ya, bukan Tuhan yang sekarang agama saya anut ini kan gitu. Nah, selama 4 tahun saya mengenal, 4 tahun saya mencoba untuk mendalami kembali. Kadang saya bertanya, saya kadang searching kan, tapi lebih banyak saya dulu searching karena saya dulu bertanya sama teman saya pun ternyata saya dikatain gila sama teman saya. Kamu sudah gila, jangan sampai kamu murtad, itu nanti hadiahnya tuh di neraka jahanam kalau kamu sampai murtad dari agama kamu pindah ke agama ini. Ya sudah, daripada saya nanya dikatain gila, saya tanyain itu malah dikatain saya orang sinting lah apalah, saya mendingan tanya sama Mbah Google aja gitu. Nah, saya selama 4 tahun ya belajar dari Google, tapi sedikit banyak saya ada juga teman yang Nasrani, saya tanya kadang-kadang seperti ini bagaimana kok seperti ini, bagaimana kok seperti ini. Nah itulah, sampai akhirnya 2020 itu saya benar-benar bertemu sama pendeta Juni, pendeta yang ada di Kristus Kasih, dan saya mulai dibimbing seperti itu. Jadi sukacita yang saya rasakan sekarang ini, kalau dulu bagi saya apapun bisa dibeli kalau kita punya cuan, punya uang dulu. Nah, kalau sekarang terbalik. Sukacita yang saya rasa tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, itu. Karena bagi saya Tuhan Yesus sudah membayar mahal untuk nyawa kita, untuk diri kita. Kenapa kita harus menyakiti hati suci Tuhan? Kita tinggal ngikutin aja apa mau Tuhan. Istilahnya menjadi pengikut yang baik, memberitakan kebenaran Tuhan, tidak menjadi orang bebal, dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Nanti saya kirim foto mobil saya yang hancur karena ledakan. Oh, berarti Bapak juga dulu mengalami musibah yang seperti saya alami, Bapak. Saya juga dulu mobil Bapak saya sampai pasang pen, patah kaki kanan, dan maaf kalau bisa terlihat saya ini juga dulu pasang pen di sini juga. Jadi dulu saya benar-benar mengalami musibah yang begitu dahsyat, yang akhirnya saya harus mengalami koma selama 2 minggu saya di ICU. Oh, Bapak berarti puji Tuhan, luar biasa Bapak terselamatkan Tuhan Yesus, luar biasa. Salam, salam kenal dari Surabaya, dari siapa? Kozi. Salam juga kakak, salam kenal dari anak rantau yang ada di Bali. Puji Tuhan sudah mau hadir, sudah mau bergabung. Tuhan Yesus memberkati, happy weekend. Ya, nah itu kehancuran mobil 80%, tapi puji Tuhan hanya kaki kanan yang patah. Kalau saya kaki kanan saya patah, pasang pen, dan tangan sebelah kiri Bapak pasang pen saya. Jadi patah 2, saya koma 2 minggu di apa waktu itu di ICU kan. Nah, Tuhan itu baik sama saya sih. Oh, memang Tuhan Yesus itu sangat baik sekali gitu, luar biasa baiknya. Bagi saya juga baik sekali. Kalau nggak baik saya tidak bisa live streaming juga seperti ini kan. Kalau Tuhan Yesus nggak baik buat saya waktu itu, mungkin saya sudah bablas anginnya kan, dan terlalu baik juga buat hidup saya. Haleluya, Yesus baik. Oh, terlalu baik sekali. Yesus teramat baik buat hidup saya. Ya, tadi makan saya sempat bilang, puji Tuhan di 2021 ini benar-benar Tuhan menggenapi hidup saya kan. Tuhan benar-benar menepati janjinya di tahun 2021 ini. Apa yang sudah hilang dulu, contohnya seperti keluarga, sampai detik ini juga tidak menerima saya diberikan keluarga baru. Di tahun 2021 ini saya dibaptis, di tahun 2021 ini saya menikah. Dan puji Tuhan saya mempunyai suami yang benar-benar, suami itu memang sudah Kristen dari dulu, jadi sudah ya satu jalur lah sama saya sekarang. Kalau ingat air mata ya Bapak, pasti Bapak. Saya sendiri juga mengalami Bapak
kalau pas saya kadang ingat kejadian dulu waktu saya mengalami musibah yang begitu dahsyatnya, hebat, yang hampir merenggut nyawa saya, udah kadang-kadang tuh saya menangisnya tuh sukacita. Saya menangisnya kalau waktu itu saya tidak terselamatkan dan tidak diselamatkan sama Tuhan, saya ya tadi saya bilang bablas anginnya. Kadang masih mengingat itu dan masih nangis dalam hati, luar biasa Yesus buat hidup saya. Karena waktu itu kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan saya, yang tadi saya bilang mungkin saya sudah bablas, tidak bisa live streaming seperti ini. Shalom, selamat malam Manado, selamat malam dari Denpasar. Tuhan Yesus memberkati, happy weekend. Konsep ajaran kasihnya luar biasa kakak. Oh ya, karena Tuhan Yesus itu benar-benar mengajarkan kita kasih yang sangat luar biasa sekali, yang dimana musuh aja harus kita kasihi. Musuh aja loh, musuh aja harus, orang yang benci kita pun, orang yang sudah menghina kita, membuli kita, itu harus kita ampuni. Benar-benar apa ya, ajaran Tuhan Yesus itu ajaran yang penuh kasih yang luar biasa. Jadi konsep ajarannya kasih yang luar biasa. Oh, memang betul yang luar biasa bagi hidup saya. Ajarannya tuh yang penuh kasih. Apa ya? Ampun, penuh kasih, serta ajaran yang saling mengampuni. Itu benar-benar yang harus apa ya? Yang kita harus bersyukur itu di situ. Hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah, iya, yang saya tadi bilang, benar-benar ajaran yang penuh kasih, yang musuh aja harus kita kasihi. Musuh aja yang udah membuli, menghujat, menghina, bahkan menyakiti hati kita yang terdalam pun harus kita ampuni. Karena kan ada di Matius pasal 6, nggak salah ya, coba Matius pasal 6 ayat 15. Matius pasal 6 ayat 15. Kalau nggak salah, coba sama-sama nanti kita buka. Kalau nggak salah itu kan ada. Tetapi jikalau di Matius pasal 6 ayat 15, ada itunya. Ada Alkitabnya. Matius pasal 6 ayat 15, di situ kan jelas sekali juga ada kan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal 6 ayat 15. Nah, jelas sekali di situ kan. Kita harus mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Kasihi mereka. Berikan ampunan kepada mereka. Nah, jadi benar-benar luar biasa ajaran Tuhan Yesus buat kehidupan kita semuanya. Matius berapa? Matius 6. Matius pasal 6 ayat 15, coba. Situ. Rachel 482 apa? Pasal 6 ayat 15. Kalau nggak salah sih di Matius pasal 6. Kalau kamu tidak mengampuni orang, nah coba sini juga tidak akan ya, benar kan. Nah betul kan tadi Matius 6 pasal 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah jelas banget kan. Jadi kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Karena maka dari itu kita marilah saling memaafkan setiap orang yang berbuat salah terhadap kita. Kita harus mengampuni, kita harus kasihi musuh-musuh kita lah, seperti itu. Karena Tuhan selalu mengajarkan kita ajaran yang penuh kasih, seperti itu. Nah, maka tadi saya sempat waktu tadi saya bincang sama Bapak Endra ya, Bapak Endra yang ada di Ambon tadi live ini, benar-benar apa ya, memotivasi saya. Yang tadi bilang mau dihujat, mau dibully model apapun itu, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni. Nah, makanya tadi saya bilang ini benar-benar saya aja
seperti enggak percaya gitu loh. Waktu tadi saya live tadi itu bergabung sama Bapak Indra, bergabung yang dari Ambon itu, seperti tidak percaya gitu, tidak percaya kok tabiat saya seperti ini sekali, berubah total seperti ini, yang dulunya tidak seperti ini sekali kan. Mar siapa ini, Kak Markon ini apa siapa ini Pak? Maaf Kak Markon 18. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak sudah bergabung, terima kasih kakak sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati juga, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati keluarga kakak, sukses selalu. Happy weekend kakak. Nah, makanya benar-benar Tuhan itu mengajarkan kita ajaran yang penuh kasih, ajaran yang mengampuni, agar hidup kita terlepaslah dari itu rasa sakit hati, dendam, amarah. Itu Tuhan gak mau itu, karena Tuhan benar-benar Tuhan yang penuh kasih, lemah lembut, baik. Aduh, luar biasa Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh luar biasa buat kehidupan saya Tuhan Yesus, yang bisa merubah saya begitu drastis, sedrastis ini, dari tabiat yang benar-benar bisa dibilang preman. Nah, sampai saya benar-benar bisa seperti ini kan. Tapi saya terkadang saya ada sih rasa apa ya, dulu waktu saya mau menyampaikan berita kebenaran ini buat keluarga saya ada rasa ketakutan. Jadi berkecamuk di sini. Jangan-jangan harus lo nanti kalau tumpah semua nanti semua itu. Jangan-jangan nanti saya dipukul, nanti jangan-jangan saya saya jangan-jangan dihantam, saya di ini. Waktu saya mau memberitakan kebenaran ini kepada keluarga saya kan, jadi roh ketakutan itu ada. Selamat bergabung, Pudar Pangaribuan, Shalom. Shalom Bapak, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat bergabung. Nah, pernah dulu saya merasakan roh ketakutan seperti itu, terlalu takut sekali. Jadi waktu itu saya urungkan memberitakan kebenaran lagi, mundur lagi, maju lagi, sampai akhirnya saya benar-benar waktu itu saya dikuatkan sama satu ayat yang akhirnya saya benar itu kan, yang tadi ada Kak Juan Felix Simanjuta kan, ayat favorit saya. Waktu kakak bertanya, Kak, apa ayat favorit kakak? Gitu kan tadi, yang ya benar untuk hidup saya tuh, saya ada di 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Itu ayat favorit saya, yang 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Itu Kak Felix Juan Cipanjuta. Sekarang saya tadi saya agak lupa, sekarang saya sudah ingat. Kak, ayat favorit kakak apa? Nah, benar-benar favorit saya yang menguatkan dalam hidup saya ya ini, di 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Memang waktu itu ketakutan itu ada dalam diri saya. Aduh Tuhan, saya bagaimana nih memberitakan kebenaran ini buat sama keluarga. Jangan saya nanti dibaku hantam, saya dipukul, saya aduh gitu, berkecamuk. Roh-roh ketakutan itu ada. Tapi puji Tuhan, sedikit pun ketakutan itu dipatahkan sama Tuhan. Ketakutan saya, takut saya dihantam, saya dipukul lah, di apa, tidak ada. Cuma saya dicaci, dimaki, dan dibully. Itu bagi saya sudah hal yang biasa. Wajar kalau keluarga kecewa. Tapi waktu itu ketakutan terbesar saya hanya satu itu, saya pasti dipukul, saya pasti dihantami, saya pasti ditampar. Roh ketakutan yang sangat besar
aduh melebihi dari ketakutan luar biasa. Tapi saya dikuatkan sama ayat ini, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 ini. Dan ketakutan itu sirna, tidak ada pukul, tidak ada baku hantam, tidak ada tampar, cuma caci maki yang memang saya siap gak siap, mau gak mau harus saya hadapi, seperti itu. Iya kak, aku udah tulis ayat favorit kakak, ntar aku baca. Oke, terima kasih Kak Juan Felix. Itu Kak Juan tadi, Kak Juan kan bertanya kepada saya, kak ada nggak satu ayat favorit buat kakak? Ya, saya sekarang ingat, saya baru ingat memang favorit saya tuh ada di 2 Timotius 1 ayat 7 kan. Itu benar-benar itu yang menguatkan saya, roh ketakutan itu. Karena yang tadi saya bilang, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan untuk kita. Justru melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Itu Kak Juan. Jadi benar-benar ayat ini yang selalu menguatkan saya sampai sekarang. Nah, saya kembali lagi tadi. Saya benar-benar di dalam ketakutan hidup saya, yang untuk memberitakan kebenaran ini kepada keluarga saya, yang saya diliputi benar-benar roh ketakutan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan mematahkan semuanya itu. Jadi ya, walaupun sampai detik ini saya belum diterima sih 100% di keluarga saya, tapi sekali lagi saya merasakan sukacita dalam arti sukacita damai gitu, damai sejahtera di dalam hidup saya, sukacita yang dimana dulu saya tidak pernah merasakan seperti ini. Tuh, jadi luar biasa di tahun 2021 ini, rencana waktu Tuhan di tahun 2021 ini itu yang terbaik buat saya. Selamat bergabung Kak Alfi Kak. Bisa bayang gak kalau seluruh manusia di bumi ini melakukan ajaran kasih itu? Kak bisa bayangkan gak kalau haleluya, kalau seluruh manusia di bumi itu bisa melakukan ajaran kasih yang diajarkan sama Tuhan, pasti sukacita sekali, damai. Mungkin apa ya, saat ini apalagi musim corona pandemi ini, ketakutan selalu ada kan. Itu kapan berakhirnya juga kita tidak tahu. Nah, ya itu yang diharapkan saya juga sih. Semoga kita selalu mengasihi, selalu mengampuni, selalu tebarkan ajaran kasih terhadap sesama. Karena kalau kita bisa menerapkan kasih di dalam hidup kita, pasti hidup kita akan penuh sukacita. Tidak ada rasa sakit hati, dendam, atau amarah di dalam hati kita. Matius 11, dan Matius 11. Marilah kepadaku yang letih lesu terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Iya, itu pasti. Makanya di situ itu ayat favorit Kak Juan Felix Cimanjuta, ya Kak, benar. Karena kepada siapa lagi kita harus mengadu? Kepada siapa lagi kita harus meminta, mengeluarkan unek-unek kita lah, mengeluarkan apa yang di dalam diri kita, kalau tidak kepada Tuhan. Makanya datanglah engkau padaku, memintalah engkau kepadaku. Nah, itu. Jadi kita selama ini meminta kepada siapa, kita datang kepada siapa, kalau tidak kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, gitu kan? Buat apa kita, nggak mungkin lah kita minta kepada orang lain kan? Orang lain aja juga minta kepada Tuhan. Kenapa kita memintanya sama Tuhan? Datang dong sama Tuhan. Seperti itu. Jadi memang benar-benar luar biasa Tuhan Yesus untuk kehidupan kita. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh pengampun, Tuhan yang maha dahsyat buat hidup kita.
Selamat bergabung Bapak. Salam damai, Bapak Yesus bersamamu. Salam damai, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ayat untuk saya dikasih pendeta selesai Yohanes pasal 3 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepada oh ya. Ya, ada yang kecewa kakak kalau berharap sama manusia. Lah, kenapa kita harus datang ke manusia? Sedangkan Tuhan benar-benar memberikan apa yang kita mau, kan? Datang ke manusia sama aja, kita akan dibuat sakit hati juga. Datang sama Tuhan, minta kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena Bapa itu maha baik. Tuhan itu luar biasa buat hidup kita. Selamat bergabung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi dulu saya dulu malah waktu tabiat saya yang dulu, saya tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia, mengandalkan kesombongan diri saya sendiri. Kalau ini loh saya bisa. Nah, itu dulu saya, kan makanya sekarang tadi saya bilang luar biasa Tuhan bagi hidup saya yang merubah segalanya saat ini, kan. Yang benar-benar saya dirubah. Luar biasa sama Tuhan. Dan saya benar-benar sekarang merasakan kasih. Ajaran yang penuh kasih. Ajaran yang penuh cinta. Ajaran yang damai. Luar biasa, saya suka cita di tahun 2021 ini. Tuhan menggenapi, Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janji Tuhan kepada kita. Hanya rencana, rancangan, dan waktu Tuhan itu pasti Tuhan mencari waktu yang terbaik untuk kita. Tuh. Karena apapun yang kita minta itu pasti Tuhan tepati. Itu pasti sekali. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Jadi benar apa yang yang kalian minta, kita semua minta. Dia itu Bapa. Tuhan nggak mau kasih kita kehidupan itu yang jelek-jelek. Tidak ada Tuhan kayak gitu. Tuhan selalu memberikan kehidupan yang bagus-bagus, baik-baik buat kita. Karena seperti saya sendiri, saya itu sebenarnya dulu apa ya sih, saya layak di mata Tuhan. Saya sendiri ini, kan. Tapi ternyata Tuhan layakkan saya pribadi. Keselamatan itu dikasih Tuhan. Tapi kita harus kerjakan keselamatan itu. Saya sudah lihat kesaksianmu di Bapak Yusuf Manubulu. Terima kasih Bapak. Sudah melihat itu kesaksian yang benar-benar mengubah hidup saya dari yang dulu dan yang sekarang. Benar-benar Tuhan Yesus ikut campur tangan di dalam perubahan hidup saya sekarang ini. Satu hal, anak selalu mewarisi harta bapaknya. Jadi iya Bapak, itu pasti. Hamba bekerja hanya digaji Bapak Pita Sonat. Jadi sekali lagi Tuhan itu benar-benar maha dahsyat buat kehidupan kita. Tuhan hanya menginginkan, datanglah engkau padaku. Apa yang kau minta pasti aku turuti, pasti aku berikan.
Nah, tinggal kitanya yang sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan apa belum. Nah, harus ada balance dong, harus ada timbal baliknya. Kita minta terus sama Tuhan, tapi kok kita nggak menyenangkan hati Tuhan, itu kan sama aja, nggak klop, kan? Jadi harus balance dong. Kita meminta sama Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu. Jangan kita minta terus, tapi kita menyenangkan nggak mau. Ya enak aja di situ. Nah, jadi kan yang tadi saya bilang, agama Kristen itu agama yang ajaran yang penuh kasih. Kasih yang luar biasa dahsyatnya buat kita. Kutuk aja bisa jadi berkat ya kakak. Iya jelas. Makanya Tuhan itu benar-benar mengajarkan kita tuh kasih, penuh cinta. Iya, ya, penuh cinta, pengampunan. Musuh aja harus kita ampuni, harus kita kasihi, harus kita sayangi. Nah itu, makanya Tuhan nggak mau. Tuhan tuh nggak mau ada amarah, dendam. Ya begitulah, kemungkinan saya akan akhiri live ini. Nanti kalau memang ada kesempatan kembali, saya akan live kembali. Semoga live saya sore hari ini bisa menjadi berkat buat semuanya, bisa menjadi berkat buat saya pribadi, dan bagi saya sekali lagi ini buat pribadi saya luar biasa sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan yang benar-benar hidup untuk saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan untuk kami hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu lewat nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Untuk apa yang kami makan dan minum, bahkan apa yang kami pakai. Tuhan juga memulihkan sahabat-sahabat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang isolasi mandiri, bahkan yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau yang memulihkan kami, menyehatkan kami kembali. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa belajar lebih lagi melakukan kehendak-Mu, melakukan apa yang berkenan di mata-Mu. Untuk hari yang baru ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom semuanya. Selamat malam Bapak.